Selamat datang kembali di Titik Pencerahan, ruang di mana kita belajar melihat sisi terdalam kehidupan tentang cinta, luka, dan bagaimana kita bisa tetap berdiri ketika dunia seakan tak berpihak. Pernahkah kamu merasa bahwa semakin tulus cintamu, semakin besar juga rasa sakit yang kamu rasakan? Bahwa orang yang paling kamu cintai justru adalah orang yang paling sering mengecewakanmu? Bahwa semakin kamu memberi, semakin kamu merasa diabaikan? Hari ini kita akan menelusuri jawaban atas satu pertanyaan yang sering kali menghantui jiwa yang terpilih. Kenapa cinta yang tulus justru paling sering terluka? Kita akan mengupasnya bab demi bab untuk menemukan makna terdalam di balik rasa sakit itu. Karena sesungguhnya di balik luka yang kamu rasakan, ada hadiah yang sangat berharga untuk jiwamu. 1. Tulus itu rapuh karena ia tak pernah berpura-pura. Cinta yang tulus itu seperti bunga liar di padang rumput. Ia tumbuh dengan sendirinya, tak membutuhkan banyak syarat. Ia hanya tahu bagaimana caranya memberi keindahan pada dunia, walaupun tak selalu ada yang mau merawatnya. Tulus itu adalah saat kamu mencintai seseorang. Tanpa banyak syarat kamu menerima semua kekurangannya, semua masa lalunya, dan semua kebiasaan buruknya. Kamu mencintai dia apa adanya, bukan apa yang kamu harapkan dia menjadi. Namun justru disinilah letak rentanannya. Karena cinta yang tulus datang dari hati yang jujur. Ia tidak punya tamang untuk melindungi dirinya sendiri. Ia membuka pintu selebar-lebarnya, tanpa menuntut orang lain untuk berhati-hati memasukinya. Tulus itu rapuh bukan karena lemah, tapi karena dia memilih untuk tidak memakai topeng. Dia tidak mengenakan baju baja agar kebal terhadap rasa sakit. Ia tidak menyiapkan senjata untuk membalas saat disakiti. Ia hanya tahu bagaimana cara mencinta, bukan cara melindungi diri. Dan di dunia yang seringkali penuh kepalsuan, di mana orang lebih suka berpura-pura daripada berjujur, cinta yang tulus menjadi sasaran empuk bagi mereka yang tak siap menghargainya. Orang yang tulus akan dengan mudah terluka, bukan karena dia salah, tapi karena dia berada di tempat yang salah, di tengah orang-orang yang belum siap menghargai ketulusan. Inilah mengapa cinta yang tulus paling sering terluka. Ia menempatkan dirinya dalam posisi paling rentan, demi sebuah harapan bahwa cinta itu akan diterima apa adanya. Padahal dunia tidak selalu tahu bagaimana cara menghargai yang setulus itu. 2. Jiwa yang terpilih, ujian yang lebih berat. Kamu yang memiliki cinta tulus adalah jiwa yang terpilih. Terpilih bukan karena kamu paling sempurna, tapi karena kamu paling siap untuk menghadapi ujian. Cinta yang tak semua orang mampu menanggungnya. Semesta, Tuhan, atau apapun yang kamu yakini, mempercayakan cinta yang tulus pada jiwamu karena kamu memiliki hati yang cukup besar untuk memahami rasa sakit yang mendalam. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menempa. Lihatlah api yang membentuk besi menjadi baja. Besi biasa akan melebur dalam panas, tapi baja menjadi lebih kuat. Begitu juga dengan jiwa yang tulus. Setiap luka yang kamu alami bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membuatmu lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mampu mencintai dengan cara yang lebih dalam lagi. Jiwa yang terpilih seringkali diuji lebih berat, karena kamu bukan hanya sedang belajar mencintai orang lain. Kamu juga sedang belajar mencintai dirimu sendiri. Kamu sedang belajar menyeimbangkan antara memberi dan menjaga diri. Kamu sedang belajar bahwa mencintai bukan berarti mengorbankan segalanya, tapi juga memahami kapan kamu perlu mundur untuk melindungi dirimu sendiri. Cinta yang tulus justru paling sering diuji agar kamu menemukan kesejatian cinta itu sendiri. Bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki seseorang, tapi juga tentang melepaskan seseorang jika itu yang terbaik baginya. Bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan bersama, tapi juga tentang kesediaan menanggung kesedihan sendiri, agar orang yang kamu cintai tetap bahagia. Jiwa yang terpilih diuji agar kamu bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Dan untuk bisa menjadi cahaya, kamu harus melewati kegelapan lebih dulu. Bab 3. Luka yang membentuk kekuatan jiwa. Seringkali kita berdoa agar hidup kita dijauhkan dari rasa sakit, padahal justru rasa sakit itu yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijak. Cinta yang tulus yang sering terluka mengajarkan kita banyak hal yang tidak akan pernah kita pelajari dari cinta yang setengah-setengah.
Luka mengajarkan kita tentang kesabaran. Bagaimana kita bisa tetap berdiri ketika orang lain meninggalkan kita begitu saja? Bagaimana kita bisa memaafkan tanpa harus mendengar permintaan maaf? Luka mengajarkan kita arti keikhlasan. Bagaimana kita bisa tetap mencintai tanpa harus memiliki? Bagaimana kita bisa tetap peduli walaupun tidak lagi dihargai? Luka juga mengajarkan kita tentang batas, bahwa kita boleh mencintai dengan sepenuh hati, tapi kita juga harus mencintai diri sendiri dengan tidak mengorbankan harga diri. Kamu mungkin bertanya, mengapa aku yang tulus harus terluka? Jawabannya sederhana, karena hanya orang yang tulus yang mampu belajar dari luka. Orang yang tidak tulus akan lari dari rasa sakit, tapi orang yang tulus akan berdiri tegak, menatap luka itu, dan berkata, "Aku belajar sesuatu hari ini." Dan setiap kali kamu terluka, kamu sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat dari kemarin. Setiap kali kamu menangis, kamu sedang diajarkan untuk lebih bijak mencintai. Setiap luka adalah tanda bahwa kamu sedang tumbuh menjadi jiwa yang lebih tangguh. 4. Tulus tak pernah salah, tapi tak selalu diterima. Salah satu pelajaran terbesar dari cinta yang tulus adalah, tidak semua orang siap menerima ketulusanmu. Banyak orang belum cukup dewasa untuk menghargai cinta yang datang tanpa pamrih. Ada yang merasa ketulusanmu itu kelemahan, bukan kekuatan. Ada yang mengira kamu terlalu berlebihan mencintai, padahal kamu hanya mencintai dengan jujur. Tulus tidak pernah salah. Yang sering salah adalah orang yang belum cukup matang untuk menerimanya. Kadang kita berharap, kalau kita tulus mencintai seseorang, dia juga akan tulus mencintai kita kembali. Sayangnya, realita tidak selalu seperti itu, dan disitulah letak sakitnya. Namun, kamu tidak boleh berhenti menjadi tulus, hanya karena orang lain tak mampu menghargai. Ketulusanmu bukan untuk mereka, ketulusanmu adalah untuk dirimu sendiri. Agar kamu tetap menjadi manusia yang apa adanya. Tulus itu tidak pernah sia-sia. Mungkin tidak dibalas oleh orang yang kamu cintai, tapi pasti akan dibalas oleh semesta dengan cara yang lebih indah. Entah itu lewat pertemuan dengan orang yang tepat, atau lewat ketenangan hati yang tak ternilai harganya. 5. Tetaplah tulus, meski dunia tak selalu balas dengan tulus. Di dunia yang seringkali menganggap cinta itu transaksi, kamu yang tulus mencintai adalah cahaya yang langka. Jangan biarkan kekecewaan mengubah caramu mencinta. Tetaplah tulus, walaupun banyak yang tak tahu cara membalasmu dengan ketulusan yang sama. Ketahuilah, setiap cinta yang tulus yang kamu berikan itu tidak pernah hilang sia-sia. Ketulusanmu adalah doa yang akan kembali padamu dalam bentuk yang paling indah. Bisa jadi, bukan dalam bentuk pasangan, tapi dalam bentuk kebahagiaan yang sederhana. Hati yang damai, tidur yang tenang, dan jiwa yang ringan. Jadilah seperti matahari. Ia tetap bersinar, meskipun banyak orang memilih berlindung di bawah bayangan. Ia tetap hangat, meskipun hujan datang menghalangi sinarnya. Tetaplah menjadi cahaya, meskipun gelap mencoba memadamkannya. Karena jiwa yang tulus selalu akan menjadi penerang bagi yang lain. Meskipun dirinya sendiri seringkali harus berjuang dalam sunyi. Terima kasih telah menemaniku di titik pencerahan hari ini. Jika kamu pernah merasa cinta yang tulus lalu kalah, ingatlah satu hal, kamu bukan sedang kalah, kamu sedang belajar. Dan setiap pelajaran yang kamu dapatkan dari rasa sakit akan membuatmu lebih bijak mencintai, lebih kuat, dan lebih tegar. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetaplah menjadi jiwa yang tulus, tetaplah menjadi cahaya.